Pemirsa Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama atau terhubung dengan pakar epidemiologi Griffith University, Diki Budiman. Pak Diki, kita lanjutkan dialog kita pagi hari ini. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah berbicara soal bagaimana seharusnya masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga bagaimana peran dari media sendiri untuk mensosialisasikan masyarakat untuk melaksanakan perilaku hidup dan sehat ini. Pak Diki, tadi juga kita sempat singgung sedikit soal positivity rate di awal. Anda sebutkan dan juga berdasarkan data dari yang tadinya 13,81%, ini sebetulnya juga sudah jauh dari standar WHO yang 5%, dan sudah meningkat 18,1%. Signifikan, Pak Diki, apa sebenarnya yang terjadi? Ini adalah efek yang disebut dengan efek bola salju ya. Ketika kita dari sejak awal itu tidak memadai dalam melakukan testing dan tracing, ini jumlah orang yang terinfeksi dan tidak terdeteksi atau tidak ditemukan semakin banyak. Karena testing tracing itu adalah satu strategi selain menemukan secara dini kasus, juga memutus mata rantai atau pola eksponensial pertumbuhan dari COVID-19 ini. Sehingga karena kita gagal memutus itu, maka pertambahan eksponensialnya cepat sekali. Dan ini seperti bola salju, semakin lama semakin besar. Sehingga itulah sebabnya kenapa tren test positivity rate kita semakin meningkat, tren kematian juga meningkat, tren kasus juga meningkat, ya. Dan ini akan berdampak pada banyak sektor. Oleh sebab itu, pilihan yang harus kita lakukan tidak ada cara lain selain memutus mata rantai penyebaran itu dengan yang terutama dengan testing dan tracing. Walaupun kita tadi bicara tentang pola hidup sehat dan bersih, itu juga harus tetap dilakukan, ada dalam bagian dari strategi secara komprehensif. Tapi testing dan tracing inilah yang akan memutus, terutama akan mengurangi test positivity rate yang sangat tinggi itu, dan artinya menunjukkan tidak terkendali itu. Ini beranjak juga dari formula test positivity rate itu yang adalah angka positif dari hasil tes dibagi jumlah total yang dites. Nah, angka positif ini artinya kalau tes positivity-nya TPR-nya tinggi, berarti yang terinfeksi itu banyak sekali, tidak terdeteksi. Laju penyebaran tinggi. Kedua, artinya juga jumlah atau kapasitas testing kita rendah. Itu kan pembagian itu jumlah total tes. Jadi strateginya turunkan angka terjadian infeksi, kemudian tingkatkan testing. Itu sederhana sekali sebetulnya, tapi ini memerlukan komitmen, konsistensi yang juga harus sifatnya setara dan merata di berbagai wilayah. Begitu. Pak Diki, apakah bisa saya katakan bahwa sebenarnya dengan tingginya positivity rate, artinya ini bisa dilihat merupakan sesuatu yang atau hal yang baik seperti itu, karena 3T ini yang sudah benar-benar diterapkan. Tapi di sisi lain juga masih meresahkan masyarakat dengan rendahnya positivity rate. Rendahnya tes positivity rate berarti 3T-nya yang bagus. Oke, rendahnya positivity rate berarti 3T-nya yang bagus, artinya seperti itu. Ya. Apakah memang bisa dikatakan bahwa sejauh ini sebetulnya 3T sudah dijalankan dan sudah dilakukan oleh Satgas, pemerintah, dan juga pihak-pihak terkait, dalam hari ini pemerintah daerah. Tapi apakah kurang maksimal, Pak Diki? Sangat kurang maksimal, sangat kurang maksimal. Dan ini terlihat dari kembali pada tes positivity rate yang sangat tinggi. Jadi saya ingin sampaikan, jadi kategorisasi tes positivity rate itu pertama adalah di antara 0 dan 3% itu sangat terkendali pandeminya. Di antara 3 dan 5% terkendali baik gitu. Itu yang diharapkan oleh WHO. Jadi 5% atau kurang dari 5% tes positivity rate. Nah, di antara 5 dan 8% itu moderat. Pengendaliannya moderat, ya so-so lah, itu menengah. Nah, di antara 8 dan 10% itu tinggi. Jadi ada pelaju penyebaran yang tinggi, dan ini menggambarkan bahwa ada kondisi yang sangat serius.
Nah, di angka lebih dari 10% itu udah nggak ada lagi di atas 20, tapi semuanya dianggap kalau di atas 10% artinya tidak terkendali pandemi. Nah, sayangnya kita ini ada dalam posisi tidak terkendali ini sudah hampir 10 bulan. Artinya berarti testing tracing kita itu tidak memadai. Bukan hanya tidak optimal tapi tidak memadai. Nah, ini yang harus disadari karena ini fakta data yang nggak bisa dipungkiri lagi, dan itu sekali lagi berbahaya. Artinya kita akan karena berdasarkan estimasi pemodelan, estimasi terendah kasus harian kita tuh sudah di atas 10.000 per hari saat ini. Yang menjadi masalah adalah kapasitas testing kita yang rendah. Dan pada akhirnya gilirannya nanti indikator akhir dari satu pandemi yang akan sangat memberatkan itu adalah ketika rumah sakit membludak, ya. Kemudian angka kematian semakin tinggi seperti halnya yang terjadi di banyak negara yang semakin tidak terkendali. Nah, yang menjadi masalah di Indonesia adalah selain testing dan tracing yang rendah itu, surveillance atau data-data kita ini masih belum memadai untuk mengontrol, mengevaluasi, memonitor situasi. Katakanlah data pemakaman misalnya. Pemakaman Jakarta sudah bagus datanya, tapi daerah lain tidak. Karena dari situ kita bisa melihat bahwa seserius apa situasi di daerah itu. Kalau seperti Jakarta saja, rata-rata angka pemakaman harian yang dimakamkan dengan prosedur COVID, tapi berarti bukan terkonfirmasi COVID, itu selalu 2 kali lipat dari yang dimakamkan dengan konfirmasi COVID. Ini menunjukkan situasi yang semakin serius dan trennya meningkat. Nah, ini data-data seperti ini yang harus ada di setiap daerah. Jadi sekali lagi ini adalah evaluasi menjelang akhir tahun kita yang harus diperbaiki karena ini belum yang terburuk. Nah, masalahnya kita harus hindari itu. Ya, kita harapkan pastinya angka COVID-19 ini tidak meningkat, mengingat juga ini sudah akan memasuki libur panjang seperti itu dan sejumlah regulasi atau kebijakan sudah ditempuh oleh pemerintah. Pak Diki, kalau kita melihat pula soal vaksin COVID-19, nah ini kan dengan tingginya angka COVID-19 ini kita bukan hanya berbicara di Indonesia tapi juga di sejumlah negara seperti itu. Kemudian muncullah kabar baik. Vaksin seperti itu. Ini tentunya merupakan kabar yang baik ya. Karena orang mungkin berpikir dengan adanya vaksin mungkin pandemi COVID-19 ini bisa cepat berakhir seperti itu. Nah, kalau kita melihat pembagian vaksin COVID-19 sendiri Pak Diki, kita lihat pemerintah mendistribusikan hal tersebut dengan 2 skema, yaitu gratis dan juga berbayar. Nah, kita bagaimana untuk memastikan bahwa memang vaksinasi berbayar ini bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat, Pak Diki? Ya, pertama yang harus diketahui juga sekali lagi, vaksinasi atau vaksin itu adalah sebagian dari exit strategi, solusi. Ya, jadi bukan solusi ajaib, tiba-tiba selesai. Jadi harus diingat juga penyakit menular hilang dengan vaksinasi. Itu yang paling cepat itu mungkin Ebola pun 4 tahunan ya, 4 tahun, tapi belum benar-benar hilang, 5 tahun lah lebih. Kemudian yang benar-benar dianggap sudah hilang itu smallpox itu 200 tahun. Perlu program vaksinasi. Polio yang dianggap juga dideklarasikan bebas saat ini lebih dari 50 tahun. Artinya program vaksinasi itu luar biasa kompleks. Salah satu yang harus diingat untuk tercapainya herd immunity adalah kita harus memenuhi ada 3 prasyarat. Vaksin yang aman dan efektif, ya efektivitasnya harus tinggi, lebih dari 90%. Kedua, angka reproduksi yang kecil. Ini menyangkut angka reproduksi, ada pelandaian kurva menyangkut 3T, 3M. Termasuk hidup bersih tadi. Kemudian ketiga adalah coverage atau cakupan. Nah, bicara cakupan yang mendekati 100% artinya orang yang mau divaksin. Nah, disinilah apa yang kita bahas saat ini, masalah harga atau apakah gratis atau tidak, itu akan berpengaruh. Karena sekali lagi penduduk kita memang yang miskin sudah di cover nih.
Tapi ingat, ada 115 juta penduduk yang di garis kemiskinan. Itu data Bank Dunia. Dan 115 juta ini tidak di-cover, artinya mereka harus bayar sendiri, dan itu sulit. Dan itu akan mempengaruhi keberhasilan strategi herd immunity, karena kita perlu cakupan yang mendekati 100%. Nah, angka 115 juta itu hampir 45%. Jadi ini sangatlah berisiko tinggi. Selain juga menurut saya ini melanggar regulasi, karena Undang-Undang Kesehatan 36 menjelaskan sangat jelas bahwa ini dalam situasi bencana ya vaksin itu di-provide oleh pemerintah gitu. Ya, kecuali bukan status bencana nasional, bukan pandemi. Nah, ini yang harus dicarikan solusinya. Jangan sampai melanggar regulasi, jangan sampai juga meminimalkan potensi keberhasilan herd immunity. Oke, Pak Diki, kalau dari Anda sendiri melihat sebenarnya seberapa siap Indonesia untuk melakukan program vaksinasi itu, kalau kita lihat dari segi infrastrukturnya, apakah memang sudah siap dan memadai, Pak Diki? Kalau itu adalah vaksin katakanlah yang Oxford ya, ataupun misalnya mudah-mudahan Sinovac nih berhasil ya, ataupun yang lainnya yang di antara 2 sampai 8 derajat yang sudah sangat familiar dengan rantai dingin di Indonesia, dan karena saya juga pernah di Dinas Kesehatan ya, di Kementerian Kesehatan, saya sangat confidence bahwa kita bisa melakukan itu dengan syarat terutama adalah vaksin yang kita pilih ini yang memang sudah sesuai dan kita punya pengalaman dan infrastruktur kita memadai kok untuk itu. Kecuali kalau kita milih misalnya Pfizer atau Moderna, itu akan jadi masalah yang sangat besar untuk penyiapan infrastrukturnya, karena itu menyangkut teknologi yang kita belum familiar. Jangankan kita, Australia sendiri hanya beberapa lokasi yang siap untuk itu. Nah, itu berarti sangat mempengaruhi. Dan di sisi lain, nah ini yang harus dipersiapkan adalah tentu SDM ya, dan juga jangan dilupakan adalah strategi komunikasi risiko before vaksinasi, selama vaksinasi, dan juga setelah vaksinasi. Karena ini menyiapkan tidak hanya masyarakatnya, tapi berbagai lintas sektor untuk mendukung program vaksinasi ini. Dan ini yang harus dilakukan sejak saat ini. Oke, Pak Diki, sebagai pernyataan penutup Anda, apa yang harus dilakukan masyarakat agar mungkin apabila ada tantangan-tantangan untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat ini bisa ditanggulangi lah oleh diri sendiri seperti itu? Ya, harus diingat bahwa pandemi ini dimulai dari satu orang. Ya, pandemi ini tidak dimulai dari langsung 10 juta atau berapa juta orang, tapi dari satu orang. Itu mengartikan, itulah sebabnya juga dalam epidemiologi ada yang disebut dengan index case atau zero case. Artinya merujuk pada satu orang itu. Itulah sebabnya tiap orang, setiap diri kita punya peran besar dalam mengendalikan termasuk mencegah terjadinya wabah apapun itu. Sehingga kita harus sadar itu adalah peran sosial kita, peran juga moral kita, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum terkendali ini. Sehingga kalau ada merasa lelah, merasa ada tantangan tadi disebutkan, ingatlah kalau kita tidak bergerak, siapa lagi? Semua orang berpikiran sama, akan lebih celaka lagi. Dan yang rugi adalah kita sendiri, keluarga kita sendiri. Jadi mulailah dari diri kita, pola hidup bersih, pola hidup sehat. Karena sehat itu akan menguntungkan diri kita sendiri. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat harus dimulai dari diri sendiri sebelum kemudian mengingatkan kepada orang lain. Pak Diki Budiman, pakar epidemiologi Griffith University, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Diki, selamat bertugas kembali. Terima kasih.